Oke, kita akan langsung mulai saja mengenai trader profesional dulu. Kita fokus di sana ya. Apa sih trader profesional itu? Nah, trader profesional, kata-kata profesional ini itu memiliki arti seseorang yang mempunyai satu kepandaian yang khusus. Nah, kalau trader profesional berarti kepandaian khusus dalam menjalankan trading forex ya. Dan tentunya kalau punya satu kepandaian, tentunya kalau dia trading jelas memberikan yang namanya cuan atau profit. Dan profit itu ya harus profit yang pantas di dunia trading ini ya. Nah, berapa sih yang pantas? Nah, kadang-kadang kan kita nggak bisa ngukur gitu ya. Berapa sih yang pantas seperti itu? Ya, paling nggak dalam trading ini kita bisa memperbandingkan gitu ya dengan trading-trading yang lain. Misalkan kan banyak trading-trading di luar dari trading forex. Ada trading saham, ada trading kripto dan lain-lain. Nah, kalau kita udah ada di misalkan saja ya, saya banyak berhubungan juga dengan para trader saham, banyak mengenal mereka. Mereka mengatakan kalau trading saham itu bisa dapat 20% dalam setahun itu sudah sangat bagus gitu ya. Kemudian ada juga barusan tadi pagi saya trader saham, dia kepingin tahu gitu mengenai teknik trading yang saya ajarkan seperti apa. Nah, dia mengatakan bahkan 10% saja dalam satu tahun itu sudah sangat bagus gitu di trading saham katanya. Sebagian lagi ada trader-trader kripto yang saya kenal gitu ya. Ada yang mengatakan saya setahun bisa mendapatkan kurang lebih 30-60%. Nah, jadi kita tahu gitu ya ukuran-ukuran. Dan kalau kita perbandingkan dengan yang namanya investasi kita misalkan aja yang paling, kata orang yang paling nggak membuahkan hasil. Misalkan kita taruh uang di deposito seperti itu ya. Nah, itu berapa sih bunganya? Nah, kalau kita bisa menaruh uang kita dengan aman, ya, kemudian bisa berkembang, istilahnya uang kita ini berkembangnya bisa lebih besar dari deposito dan kurang lebih setara dengan saham, dengan teman-teman lain yang melakukan investasi di bidang lainnya, ya, tentunya itu sebagai satu acuan atau ukuran bahwa apa yang kita lakukan selama ini dalam trading ini membuahkan hasil yang saya rasa bisa dikatakan pantas tadi, ya. Nah, kemudian kembali lagi ke trader yang profesional. Tentunya trader profesional itu memiliki satu etika. Ini kenapa bisa begitu? Sebentar ya Bapak Ibu, ini ada suara-suara yang enggak enak. Mungkin ada kabel-kabelnya yang enggak. Nah, ini di sini. Ya, udah bersih suaranya. Nah, trader yang profesional itu adalah trader yang memiliki satu etika. Dan tradingnya ini dijalankan dengan cara efektif dan efisien. Ya, seorang trader profesional itu cenderung memiliki satu citra yang positif di kalangan sekitarnya. Oke, jadi Bapak Ibu sudah memiliki satu gambaran menjadi trader yang profesional itu seperti apa, ya. Memiliki satu kepandaian yang khusus di trading forex, artinya sudah memiliki satu strategi atau teknik trading sebagai andalannya gitu ya, yang memberikan cuan yang pantas. Ya, mungkin ada sebagian trader yang kalau sekali-kali gitu ya kita cuannya tipis gitu ya, bisa jadi karena kan ini namanya pasar ya, kita nggak bisa nentuin sama dengan sebuah bisnis gitu ya. Kadang kita bisa cuan gede, kadang malah mengalami satu kerugian atau mungkin cuannya tipis atau sekedar impas ya Bapak Ibu, itu nggak masalah. Tapi kalau terus-terusan impas, ini udah nggak sehat. Atau kalau terus-terusan rugi, ini juga udah nggak bisa dipertahankan dan itu nggak bisa kita sebut sebagai seorang trader yang profesional, ya. Lalu kemudian hal mengenai
Beretika ini juga penting banget Bapak Ibu ya. Apa sih yang disebut dengan trader yang beretika? Itu banyak sekali, nanti kita akan masuk di dalamnya ya. Kemudian dijalankan secara efektif dan efisien gitu ya. Mungkin kalau seorang trader itu di tradingnya dipergunakan sendiri ya, mau efektif atau mau nggak efektif, mau efisien atau tidak ya, kita masih bisa tutup mata ya. Tapi bagaimana jika seorang trader profesional ini benar-benar menjalankan profesinya untuk dia dibayar gitu ya sama seseorang gitu. Karena orang itu mau belajar gitu ya. Nah, akan sangat repot sekali gitu loh kalau caranya tidak efektif dan tidak efisien dan harus diajarkan kepada orang lain. Tentunya itu akan sangat sulit sekali. Ya. Nah, yang berhubungan dengan etika ini adalah cenderung berhubungan dengan citra positif itu tadi. Banyak ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin tengok kiri, tengok kanan, ya ada teman-teman trader yang mungkin memiliki citra yang negatif ya di lingkungannya itu ya. Ya, ini berhubungan dengan etika tadi. Oke? Mungkin Bapak Ibu bisa cek apakah saya sebagai seorang trader sudah menjadi seorang trader yang profesional gitu ya. Next, lanjut. Oke. Jika dalam hal bisnis ya seperti yang tadi saya katakan, bisa jadi orang itu dibayar gitu ya. Seorang trader yang profesional tentunya bayarannya itu harus sesuai dengan ilmu yang dia miliki gitu. Kalau ilmunya bagus, memberikan profit yang bagus, ilmunya juga aman seperti itu ya, dan bisa diterapkan oleh orang-orang yang belajar. Kemudian trader ini juga bisa mengajar dengan baik, bisa mentransferkan ilmunya dengan baik sehingga orang ketika belajar dengan dia itu bisa paham, bisa mengerti apa yang dimaksud gitu ya. Jadi orang Jawa bilang tuh nggak bulet gitu ya, membingungkan. Pasti kalau Anda pernah belajar trading kepada guru-guru ya, kan berbagai macam guru, ada macam-macam karakternya. Kemungkinan juga pasti Anda pernah ngalamin gitu, yang satu lebih enak ngajarnya, yang satu kok kayaknya saya nggak mudah mengerti gitu ketika diajar olehnya. Ya, nah bayaran itu akan sangat sesuai sekali. Jangan sampai kita bayar mahal yang katanya itu adalah trader profesional, tetapi ternyata ilmunya tidak berfungsi dengan baik. Ya. Kemudian caranya susah dan kita tetap nggak ngerti gitu. Karena saya sering ada orang datang ke saya konsultasi, kemudian dia mengatakan kepada saya sudah belajar dengan si A. Ternyata si A itu mentor yang sangat terkenal, guru yang sangat terkenal. Saya tahu dia gitu ya. Tapi ketika saya tanya gimana hasilnya, aduh percuma madam, saya loh nggak ngerti, sampai hari ini saya nggak profit, susah. Yang satunya lagi, saya ikut PAM-nya si A. Saya tahu orang itu. Bahkan orang itu mobilnya cukup mewah gitu ya. Saya lihat beli mobil baru mewah, wow keren banget. Saya tanya gimana hasilnya, wah ini udah lama berbulan-bulan masih floating 30% ini. Nah ini kembali lagi, kalau kita mau menjadi seorang trader profesional, apalagi kalau kita mau menjadi seorang trader profesional yang menjual ilmu kita dan kita mau mendapatkan bayaran yang sesuai, ya, yang pantas atau dibayar mahal, nah, kita harus siap juga, ya, kita harus benar-benar patut dibayar dengan apa yang kita berikan, sesuai gitu maksud saya. Ya, jadi seorang trader profesional itu jelas sudah memiliki atau sudah mempersiapkan secara khusus satu ilmu yang andalan, ya, yang mungkin juga ilmu yang tidak dipunyai oleh sembarangan trader yang lain, seperti itu. Ya, seorang trader yang profesional tentunya memiliki satu keterampilan atau kemampuan yang sangat mumpuni di dalam trading tersebut. Misalkan saja, seorang trader profesional bisa menciptakan robot-robot trading, IE, gitu ya. Menciptakan strategi-strategi trading yang unik. Memiliki satu
menciptakan satu indikator-indikator untuk membantu trading mereka, ya, atau mungkin mereka mempermudah cara trading mereka, membuat simple cara trading mereka, membuat mudah dimengerti orang banyak, sehingga ketika ada orang mau belajar terhadapnya, orang yang belajar itu merasa dimudahkan, benar-benar dibantu. Ya, nah untuk menjadi seorang trader profesional tentunya perlu melatih diri sebelum mendapatkan semuanya itu ya Bapak Ibu ya. Dan ketika melatih diri ini dalam satu proses, butuh yang namanya tenaga, butuh yang namanya pikiran, butuh yang namanya waktu, butuh yang namanya biaya. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang belum mengeluarkan tenaga, apalagi nggak mau mikir berat-berat, apalagi banyak sekali yang bilang yang nggak punya waktu, apalagi banyak sekali yang bilang, saya nggak punya biaya. Saya juga nggak punya biaya Bapak Ibu. Pada saat pertama kali saya terjun di dunia Forex. Tapi kalau kita mau ngomong nggak punya biaya, ya terus-terusan bakalan nggak punya biaya terus. Saya mengusahakan supaya saya punya biaya. Karena memang butuh tenaga, pikiran, waktu, biaya. Dan termasuk juga butuh yang namanya kesabaran dalam proses ini untuk kita bisa menjadi seorang trader profesional. Yang pertama-tama untuk diri kita sendiri. Baru yang keduanya, mungkin Anda mau dibayar seperti itu ya. Nah, kalau belum ada pengorbanan tersebut, itu yang namanya mendedikasikan diri. Tenaga, pikiran, waktu, biaya itu tidak kita mau berikan. Tidak kita mau sediakan. Bagaimana saat ini kita mau menjadi seorang trader yang profesional, Bapak Ibu? Oke? Jadi ada dua untuk menjadi trader profesional. Mungkin bisa dipakai sendiri. Mungkin juga Anda bisa meningkatkan pendapatan Anda selain dari trading Anda juga bisa menjual ilmu Anda, menjadi seorang mentor, menjadi seorang coach atau guru trading. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, seorang trader profesional, kembali lagi kepada etika, memiliki etika dalam bertrading baik secara mandiri, ya, juga termasuk ketika mengajarkan ilmu-ilmu yang beretika dengan mengikuti semua regulasi yang berlaku. Nah, Bapak Ibu, selain daripada etika itu untuk lingkungan kita sebagai seorang trader dan teman-teman kita ya, para trader yang lain, kita juga harus mengajarkan ilmu-ilmu yang beretika. Bapak Ibu mungkin sering kali atau sampai bosan ya, kalau Anda mau membeli sesuatu di dunia trading forex atau mau mengikuti sesuatu di dunia trading forex. Saya sendiri udah bosan gitu ya. Melihat gelagat-gelagat para penipu-penipu. Ya. Tentunya Bapak Ibu kalau udah mendalami dunia forex akan mengerti gitu arahnya. Yang mana orang-orang yang beneran itu tulus mau ngajarkan ilmunya atau mereka yang ada udang di balik batu. Mereka sebenarnya mau menipu. Nah, etika itu, Bapak Ibu, tidak dipakai oleh mereka. Mereka mungkin mengiming-imingkan profit yang besar. Ya, tetapi pada dasarnya mereka hanya menipu. Ternyata teknik tradingnya itu sangat berbahaya. Mereka tidak jujur. Nah, akhirnya apa yang dibeli oleh mungkin masyarakat yang kurang paham atau awam ya, seperti yang kemarin kita tahu bahwa terjadi kolaps para robot-robot bodong. Nah, itu korbannya luar biasa. Jadi saya punya satu murid ya, itu sebenarnya saya lihat hidupnya cukup lumayan, cukup bagus, ada di luar pulau ya. Lumayan bonafit ketika belajar. Waktu itu saya masih menjual robot. Dia beli robot saya pada saat saya menjual teknik trading mancing saya. Dia beli teknik trading
trading mancing saya gitu ya, orangnya bonafit banget, masuk di dalam penyediaan biaya ya, dia mau ngeluarin biaya gitu ya. Tetapi tiba-tiba dia menutup semua akunnya. Kayaknya dia benar-benar ngerasain kekecewaan yang dalam. Nah, kemarin itu semangatnya bangkit lagi karena saya ngomong di grup ya buat teman-teman yang mungkin yang udah ada yang berhenti trading, ayo yang mungkin sudah lupa caranya, ayo saya mau bimbing lagi dari awal ya, nggak apa-apa gitu ya, saya mau gandeng kalian lagi supaya kalian juga bisa trading lagi, punya semangat lagi, sukses. Ternyata dia mengatakan kepada saya, kenapa dia tutup semua akunnya, dia hancur. Karena kemarin kena tipu robot-robot bodong itu 1,5 M. Dan 1,5 M itu membuat dia benar-benar kolaps, Bapak Ibu. Nah, ini yang saya maksud dengan yang namanya etika. Dan tidak mengikuti regulasi-regulasi. Nah, trader profesional tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Trader profesional itu memberikan satu kepercayaan. Apa yang dikatakan itu benar. Dan semua teknik tradingnya itu mengacu kepada keamanan modal. Itu etika ya Bapak Ibu. Tidak main tabrak sehingga banyak orang dirugikan dan hanya dia yang untung. Karena dia sudah dibayar seperti itu. Ya. Oke. Lanjut ya. Oh ya, saya mau cerita, termasuk yang namanya trading balance. Nah, mungkin beberapa teman itu ada yang udah kenal saya. Saya dulu dijuluki Ratu Trading Balance. Karena di tahun 2011 saya menciptakan robot trading balance, Bapak Ibu ya. Tapi robot trading balance saya ini tidak bisa dikatakan murni trading balance karena broker-broker itu tidak tahu kalau itu trading balance. Nah, trading balance itu kan mungkin ada yang tidak tahu ya. Kalau nggak tahu saya sedikit jelaskan. Trading balance itu kita trading di dua account trading. Yang satu masang buy, yang satu masang sell ya. Tinggal ambil lotnya persis, kemudian mata uangnya juga sama persis gitu ya. Kemudian yang satu diloskan, yang satu diprofitkan seperti itu. Ya otomatis kalau berlawanan arah ya, yang satu buy, yang satu sell, pasti yang satunya profit, yang satunya loss. Nah, kita bisa ambil profitnya itu dari beberapa broker yang pada saat tahun-tahun itu ya berlomba-lomba memberikan bonus, memberikan welcome bonus sehingga itu bisa dimanfaatkan untuk yang namanya trading balance. Tetapi trading balance saya ini nggak ketahuan Bapak Ibu. Kenapa? Karena bukan sekedar di sini buy, di sini sell gitu ya. Tapi saya bisa buat di sini buy sell, di sini buy sell juga ya Bapak Ibu. Dan bisa dua-duanya jadi profit. Tetapi ketika terjadi hal yang ekstrim, pasarnya pasarnya ekstrim seperti itu, maka yang satu bisa profit, yang satu bisa loss, bisa terlindungi seperti itu. Jadi keren banget waktu itu. Wah, lakunya luar biasa Bapak Ibu. Nah, ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Sebetulnya tidak bisa dikatakan murni trading balance. Tetapi memang trading balance itu dilarang ya Bapak Ibu. Sehingga ketika sebagian broker itu tahu gitu kalau ini arahnya mengandung unsur yang namanya trading balance itu, makanya akhirnya stop, itu tidak bisa. Nah, tetapi banyak sekali orang yang sudah untung ya saat itu ya, sampai ada yang bisa bangun pondok pesantren kecil-kecilan, ngelunasin hutang, beli mobil, pokoknya waktu itu testimoninya keren-keren. Ada yang bisa beli rumah hanya dari pembelajaran saya mengenai trading balance yang unik tadi itu, gitu ya. Nah, pada akhirnya ya memang harus stop. Ini berhubungan dengan etika tadi ya Bapak Ibu. Kalau sekarang saya sudah menyadari bahwa hal-hal yang abu-abu seperti itu tuh sebagai seorang trader profesional nggak bisa dilakukan, ya, karena itu akal-akalan lah kayak gitu ya. Akhirnya sadar ya, terus saya udah nggak ngajarkan yang seperti itu pada saat itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, seorang trader profesional tentunya
Oke. Sudah yakin dengan ilmu yang dia miliki. Nah, banyak sekali trader yang mengakunya profesional. Coba Anda cek diri Anda sendiri. Apakah Anda itu yakin dengan strategi trading Anda yang sekarang ini Anda miliki? Kalau belum yakin, belum bisa dikatakan trader profesional. Kalau profesional itu sudah benar-benar yakin, settle dengan teknik trading dan strategi yang dia kerjakan hari-hari. Ya. Kalau saya sudah punya satu teknik andalan, yaitu yang saya namakan trading mancing. Saya yakinnya, dan saya sangat mencintai strategi ini ya Bapak Ibu, ya suka sekali dengan strategi ini, dan ditawarin strategi lain yang dan apapun buat saya belum cocok gitu, karena strategi mancing inilah buat saya adalah yang terbaik. Jadi ketika saya meramu-ramu lagi, membuat lagi ya, kemudian saya ada satu rekan kerja saya juga menawarkan seperti ini Bu, saran ini, saran itu. Nah saya kurang cocok gitu, karena belum ada yang mengungguli bagi saya, ya belum ada yang mengungguli strategi trading mancing ini. Ya, jadi selain baik untuk kita gunakan sendiri, ketika saya mengajarkan strategi trading mancing ini kepada orang lain gitu ya, saya juga yakin dan saya bisa bertanggung jawab atas ilmu yang saya ajarkan itu. Banyak kan kalau kita lihat guru-guru atau mentor-mentor di luaran yang setelah dibayar, setelah ngajar terus hilang gitu ya, karena dia tidak bertanggung jawab dengan ilmunya itu. Oke, nah seorang trader profesional ketika dia melakukan trading, dia itu tahu alasannya kenapa dia melakukan trading dan open posisi buy. Kenapa melakukan trading dan open posisi sell? Dia tahu alasannya. Dan kalaupun dia mengalami ada kerugian, dia juga tahu jelas alasannya. Jadi bukan satu kerugian yang sebenarnya tidak diharapkan, tapi tiba-tiba tidak masuk dalam satu rencana atau planning. Ya, trading plan-nya seperti itu ya. Tiba-tiba aja mendadak, ya udah saya rugiin seperti itu. Jadi tidak kuat dasar alasannya, ya. Dan yang paling penting juga, seorang trader profesional tidak akan bersembunyi di balik keganasan pasar untuk setiap akumulasi kerugian yang tidak bisa tercover oleh profit. Ya, dengan cara, loh, ini kan pasarnya yang jelek. Ya sebetulnya ilmu saya bagus. Atau kadang-kadang ya Bapak Ibu bersembunyi di balik kesalahan orang lain gitu ya. Menyalah-nyalakan, ini saya berbicara khusus untuk yang trader profesional yang ngajar ya, yang dibayar seperti itu. Banyak sekali terjadi hal demikian karena saya sendiri juga punya pengalaman. Saya belajar juga, banyak belajar sama guru-guru trading. Dan biasanya seperti itu. Ya, selalu menyalahkan, ambigu gitu ilmunya yang gampang untuk disalahkan gitu ketika seorang disalah-salahin karena apa ya, itu ilmunya ambigu. Kalau di trading mancing Bapak Ibu ilmunya jelas, nggak ada ambigunya sama sekali. Jadi kalau A apa yang Anda harus lakukan, kalau B apa yang Anda harus lakukan. Seperti itu ya. Oke. Kita sudah membahas mengenai trader profesional. Nah sekarang profit konsisten. Oke, kan tadi temanya trader profesional yang bisa menghasilkan profit konsisten. Nah, profit konsisten itu adalah satu hitungan matematika. Ini menurut saya ya, ini menurut pendapat saya, karena masing-masing orang memiliki satu pendapat sendiri-sendiri gitu ya. Ada yang memiliki satu pendapat kalau profit konsisten itu ya profit terus. Nggak mungkin rugi, wong namanya konsisten kok, ya profit terus. Ya ada benernya ya Bapak Ibu ya. Tapi menurut pandangan saya, profit konsisten itu adalah satu hitungan matematika.
pengumpulan profit dan pengumpulan kerugian. Karena bagi saya, dalam transaksi trading, itu sudah jelas tidak mungkin kalau kita itu bisa untung terus. Open posisi, pasti untung. Open posisi, pasti untung. Itu tidak mungkin. Ya, bahkan saya sendiri pun itu seringkali open posisi itu sudah opennya aja udah langsung keliru, kesenggol dan lain sebagainya, dan akhirnya saya tutup ya. Saya bingung waktu mau pencet buy ternyata keliru sell, itu juga pernah terjadi gitu ya. Itu pun sudah mengakibatkan yang namanya rugi dari kesalahan-kesalahan teknis itu aja. Apalagi kalau misalkan kita pengennya mau profit terus, bagaimana itu bisa terjadi? Ya, jadi pengumpulan profit dan kerugian itu dalam kurun waktu tertentu kita hitung dan hasilnya itu adalah profit. Itulah bagi saya adalah profit konsisten. Oke, nah profit konsisten itu juga bagi saya bukan dihitung dari harian, bulanan, ya, bahkan bukan juga tahunan gitu ya. Tapi bisa balik lagi kepada masing-masing pribadi. Itu tergantung target. Masing-masing mau mentarget penghitungan akumulasi itu dalam kurun waktu berapa. Jadi masing-masing itu beda ya Bapak Ibu ya. Jadi jika hari ini saya nggak cuan, ya bukan berarti saya tidak berprofit konsisten. Bisa jadi saya besok cuan saya double. Bisa jadi kan seperti itu. Atau mungkin secara perhitungan akumulasi saya hitung dan ternyata 1 bulan ini ternyata hasilnya belum profit. Masih ada kerugian. Bukan berarti saya trading dengan teknik saya ini dan tidak profit konsisten. Bukan berarti seperti itu. Bisa jadi bulan depan profit saya double. Saya izin minum dulu. Atau mungkin dalam perhitungan 1 tahun ternyata kita hitung kok nggak profit, nggak juga rugi. Ternyata impas Bapak Ibu. Bukan berarti juga kita tidak profit konsisten. Itu menurut pandangan saya. Karena bisa jadi mungkin tahun ini impas, tapi tahun depan Anda profit 2 kali lipat. Bisa jadi seperti itu loh Bapak Ibu. Ya. Nah, tetapi Bapak Ibu yang perlu dipahami adalah untuk kita bisa profit konsisten, itu perlu yang namanya manajemen trading. Oke, manajemen trading, kita akan masuk di dalamnya. Tapi saya ingin memberikan satu gambaran yang tadi saya bilang bahwa setiap kali trading itu kita tidak harus selalu profit untuk bisa dikatakan profit konsisten. Makanya saya mengatakan kalau strategi trading saya namakan mancing. Strategi mancing ini memiliki satu histori profit konsisten. Kalau saya ditanya, pernah ruginya berapa Bu? Pernah ruginya berapa Bu? Saya bisa katakan, saya tidak pernah rugi. Profit terus. Makanya saya ngomongnya profit konsisten. Tetapi di dalam profit terus itu, karena perhitungan saya adalah pengumpulan antara profit dan kerugian, hasilnya profit, makanya saya profit terus. Tetapi dalam pengumpulan tersebut, ada yang namanya kerugian-kerugian. Seperti itu. Nah, kalau di sistem trading mancing ini, setiap kali open itu hasilnya selalu profit ya selama ini ya secara histori gitu ya. Tetapi kerugiannya ada di mana? Kan katanya Madam selalu profit. Tapi kok ada kerugian? Mana mungkin sih trading selalu profit? Ada sih kerugiannya karena sistem trading saya adalah ketika kita take profit, kita ambil profit itu, kita close, itu sistemnya adalah close all.
Ya, karena tradingnya trading basket, ada beberapa mata uang seperti itu ya. Jadi pada saat close all itu adalah perhitungan akhir, adalah profit. Jadi ada kerugiannya, ada profitnya, langsung di close all. Secara akumulasi profit. Besok trading seperti itu lagi, close-nya kira-kira 2-3 hari, hasilnya profit. Ya, sedemikian terus. Makanya ketika dijumlah dalam bulanan itu sudah nggak ada perhitungan antara profit dan kerugian lagi, karena udah terima bersihnya gitu. Jadi setiap bulan profitnya kecil, mau sedang, mau besar, ya besar gitu. Karena yang paling penting kita buat sistem dan modal kita aman, maka profit akan mengikuti. Ya, oke. Sekarang kita masuk di yang namanya manajemen trading. Manajemen trading. Ini penting kita menanyakan kepada diri kita sendiri dulu ya. Bagaimana pandangan kita terhadap yang namanya uang. Karena setiap daripada kita, ya, walaupun dalam satu trading, ini pengalaman saya ya, dengan murid-murid saya, walaupun dalam satu strategi trading itu kita sudah memberikan trading plan-nya, rule-nya dan lain sebagainya, tetap balik lagi ke psikologinya. Nah, psikologi ini berurusan dengan yang namanya pandangan kita terhadap uang itu. Nah, kita baru bisa mengatur, ya, memanage trading kita. Nah, di sini akan berbeda-beda. Ya, setiap seorang trader itu akan berbeda-beda cara memanagenya tadi. Tergantung lagi dengan pandang terhadap uang. Apakah Anda ya memiliki satu pandangan easy come easy go misalnya. Oh, gampang, enak trading mancing, setiap kali open posisi selalu menghasilkan profit kok. Ya gampang saya cari duitnya, apalagi kalau dibikin scalping bisa cepet nih profitnya, dapat. Nah, seperti itu, saking senangnya. Ya udah, setelah itu easy go ya Bapak Ibu. Easy go-nya mungkin bukan karena MC, bukan karena loss, tapi easy go-nya ya profitnya diambil jalan-jalan, profitnya diambil beli motor yang sebetulnya udah punya motor di rumah. Nah, jadi boros seperti itu ya. Nah, kalau Anda memiliki satu pandangan easy come, easy go, ya ini juga akan mempengaruhi nanti kesuksesan Anda sebagai seorang trader profesional. Ya. Atau mungkin Anda punya pandangan easy come, hard to go gitu ya. Banyak juga sih saya punya teman-teman trader yang profitnya sudah cukup bagus, tapi simpen, pelit gitu ya, untuk keluarnya susah ya. Ya nggak apa-apa sih. Ini kan pandangan orang masing-masing terhadap uang ya. Apakah hard to come, easy go itu ada juga gitu ya. Yang rasanya itu kayaknya ya untuk dapetin profit itu susah banget deh. Susah loh untuk kita profit, susah loh kita cari duit itu susah cari duit ini. Kok enak dikeluarin lagi. Nah, itu masih lumayan, tapi kalau udah nyarinya dia anggap susah, tapi kemudian nyari modalnya susah ya Bapak Ibu ya, dari hutang gitu ya. Oke, kemudian di MC-kan, easy go. Seperti apa kalau seperti itu ya? Atau hard to come, hard to go ya. Ya susah nyarinya ya diirit-irit dulu gitu ya. Nah, ini sangat berpengaruh sekali. Kemudian bagaimana juga pandangan Anda terhadap tradingnya itu. Kalau tadi kan terhadap uang, ya, terhadap uang. Ini penting. Sekarang terhadap trading juga nggak kalah penting ya Bapak Ibu. Di sini saya ingin memberikan satu gambaran yang buat saya cukup unik. Bahwa bagi saya, trading ini merupakan satu bisnis. Saya membuat bisnis trading saya. Walaupun bisnis trading saya ini saya jalankan sendiri. Ya, tapi saya membuat seolah-olah saya sedang mengelola pabrik besar dan saya mempunyai karyawan yang banyak, mempunyai orang-orang
ya para pekerja yang membantu saya untuk mendukung kesuksesan saya dalam pekerjaan saya ini, yaitu kayak pabrik besar ini. Yang pertamanya pabriknya kecil, nanti berkembang jadi besar, jadi besar, jadi besar. Usaha Anda akan berkembang. Ya, kalau Anda memfranchise-kan usaha Anda, tambah lama franchise-nya tambah besar, dibeli orang, ada di kota A, kota B, kota C, ya, tambah lama tambah besar, jadi berkembang gitu ya. Saya memposisikan saya dalam niat pemikiran saya itu seperti itu, walaupun saya secara fisik kalau orang lihat ya nggak kayak gitu, nggak punya pabrik besar, punya karyawan yang banyak, nggak seperti itu. Tapi saya membangun sistem, Bapak Ibu. Ya, dan sistem saya itulah yang saya jadikan karyawan-karyawan saya untuk membantu saya bekerja untuk mencapai apa yang saya harapkan sebagai seorang trader profesional yang profitnya konsisten. Ataukah Anda mengkondisikan diri Anda hanya seorang diri, ya, one man show, yang Anda harus berjuang mati-matian sampai Anda kelelahan? Yes, cuma aku saja kok ini. Sampai Anda frustasi dan akhirnya udah nggak kepingin trading. Kewalahan, Bapak. Nah, saya Bapak Ibu terhadap bisnis trading ini sangat serius. Saya kembangkan Bapak Ibu. Makanya hari ini saya bisa jauh lebih berkembang daripada saat saya step pertama kali. Ada banyak trader yang pada saat dia melangkahkan kaki terjun di dunia trading, udah 15 tahun hari ini bahkan mengalami kemunduran. Atau mungkin di situ-situ saja. Nggak maju-maju. Kenapa? Karena dia yaitu nggak punya planning untuk menjadikan bisnisnya ini semakin hari semakin besar. Kalau modalnya $10 ya beraninya cuma $10 seumur hidup. Mulai dari awal sampai sekarang. Ya, orang tanya kapan lu kayanya kalau trading lu cuma $10 terus menerus. Oleh karena itu, kalau dalam sistem trading saya ada yang namanya ternak account. Dalam sistem trading saya nggak mau repot. Karena kalau saya repot, saya akan setengah mati ngurusin ternak account saya ini. Makanya saya membuat satu sistem. Saya membuat satu tools untuk membantu saya, mempermudah saya. Kalau Bapak Ibu ingin berkembang menjadi seorang trader profesional yang profitnya konsisten, Anda harus membuat sistem untuk trading Anda sendiri yang bisa berkembang, semakin hari semakin berkembang. Ya, mungkin ke depan kita akan masuk apa saja langkah-langkahnya ya kalau ada kesempatan lagi. Saya mempekerjakan sistem itu sebagai karyawan-karyawan saya. Selain saya juga dibantu oleh tim saya. Tim kecil saya yang memang saya tidak membentuk tim besar. Tim kecil saya, Bapak Ibu. Tapi saya membangun sistem trading saya ini. Sistem ternak account saya. Sistem tools-tools saya yang membantu saya. Saya membuat manajemen ya waktu supaya saya tidak kewalahan. Seperti apa saja yang harus saya lakukan. Saya juga membangun sistem di mana saya bisa mendapatkan pundi-pundi uang selain daripada trading. Untuk memperkembangkan modal saya. Seperti itu. Sistem lagi untuk mengamankan profit saya. Saya harus apakan profit saya ini. Dan itulah yang membuat seorang trader profesional bisa profitnya konsisten. Ada yang tanya sama saya dikejar terus. Bu, ini tradingnya katanya aman ya, tradingnya madam. Oh iya, aman. Terus misalkan, dia bilang, kalau ada kejadian ini, kejadian itu, kejadian ini, kejadian itu. Pokoknya dia kejar saya, yang saya harus bisa mengatakan bahwa, oh iya, kalau ada kejadian itu berarti MC. Saya harus mengatakan itu, pokoknya dia kejar terus. Akhirnya saya bilang, gini aja, Pak, anggap aja akun saya itu MC, tapi saya nggak akan jadi miskin. Kenapa? Karena saya punya sistem. Karena akun saya nggak cuma itu saja. Akun saya banyak. Anggap aja yang bikin MC itu adalah karena ada fundamental besar di satu negara.
Ya, karena saya nggak cuma trading dengan mata uangnya negara itu saja. Saya punya negara-negara yang lain. Makanya saya masih bisa tetap settle. Saya masih bisa tetap profitnya konsisten. Kenapa? Karena saya membangun sistem itu, Bapak Ibu. Oke, saya tidak menaruh telur dalam satu keranjang. Baik, saya akan lanjutkan lagi. Nah, ini juga masih pandangan kita, yaitu mengenai bagaimana kita memperlakukan uang. Ya, manajemen trading kita itu tadi ya. Nah, bagaimana kita memperlakukan uang? Ini penting. Apakah kita menyayangi uang kita? Orang kalau ditanya, kamu suka nggak sama uang? Ya suka dong. Kamu sayang nggak sama uang? Ya sayang dong. Bilangnya sih seperti itu. Tapi ada juga sih orang yang malu-malu kucing, saya katakan. Kamu sayang nggak sama uang? Mau ngomong sayang kok malu gitu ya. Kok kayaknya mata duitan. Kok sayang sama uang? Ya sayang sama Tuhan lah. Sayang sama istri lah. Sayang sama anak lah. Kok kayaknya sesuatu hal yang negatif banget kalau kita sayang sama uang gitu ya. Ada yang malu-malu kucing. Padahal sayang dia sama uang. Nah, ini juga pengaruh ya Bapak Ibu, karena coba kita lihat dulu ciri-cirinya orang yang menyayangi uang. Orang yang menyayangi uang tidak akan berlaku sembrono terhadap uang. Orang yang menyayangi uang, itu uangnya tuh ditarik, sini disayang. Bukan diusir-usir. Ya, banyak sekali orang yang ngomongnya sayang uang. Banyak sekali orang yang kerja setengah mati, trading setiap hari dari pagi sampai malam, scalpingan, nggak tidur-tidur. Katanya mau cari uang, tetapi uangnya diusir-usir. Ya, cara ngusir uang itu banyak Bapak Ibu ya. Sekarang analoginya kalau kita punya sahabat, terus kita bilangnya sayang, tapi kita usir-usir dia. Bisa nggak sahabat itu berlaku baik kepada kita? Ya. Anak aja kalau udah diusir, kan banyak ya orang tua ya, saking marahnya sama anaknya, terus anaknya diusir keluar dari rumah. Bisa nggak anaknya terus menyayangi orang tuanya? Pasti sakit hati. Demikian juga dengan uang. Ya. Jadi ini manajemen trading, tapi manajemen trading di mindset kita ya Bapak Ibu. Karena saya masuknya di psikologi trading, di mindset kita. Secara logika, kalau orang udah diusir-usir akan sakit hati. Nah, kalau uang kita usir-usir, kita belikan, kita buang-buang untuk hal-hal yang tidak berguna, uang itu juga akan sakit hati loh sama kita. Dia nggak mau datang. Makanya, saya selalu bilang, kalau Anda punya ilmu yang hebat, ilmu yang luar biasa, dan Anda trading, padahal ilmunya luar biasa, tapi Anda rugi terus. Karena ada momen-momen tertentu yang Anda nggak sengaja, yang bisa membuat Anda jadi rugi. Pas Anda mau pencet HP untuk ambil profit, ya, mau ambil, ternyata mati HP-nya, habis baterainya, Anda lagi di luar, nggak bisa. Iya, cepet-cepet pulang, dibuka udah minus. Nggak jadi profit. Saya selalu bilang, selalu sertai dengan doa. Karena sepintar-pintarnya kita, tetap rezeki itu dari Tuhan, Bapak Ibu. Nah, kalau itu sampai terjadi terus-menerus, bisa jadi kita cek dulu, pandangan kita terhadap uang itu keliru. Kita sudah terlalu sering ngusir-ngusir uang. Ya, orang yang bilangnya, saya mau trading, mau cepet soalnya saya mau bayar utang, mau cepetnya soalnya uangnya lagi dibutuhin, mau profit besar, cepet, lotnya besar. Itu dia bukan mau profit sebetulnya. Bukan dia cari profit, tapi dia sebenarnya mau rugi. Bukan cari profit, tapi cari MC. Nah,
Untuk profit itu dibutuhkan satu keberanian loh. Padahal kalau kita tanya sama orang, kamu berani nggak profit? Selalu kebanyakan orang bilang, ya saya berani profit. Kalau saya tawarin orang mau trading nggak? Ini ada solusi, ayo kamu trading deh kayak saya. Saya loh, dulunya juga susah, sekarang saya trading bisa dapat profit. Lumayan buat hari-hari bisa hidup. Takut. Takut apa? Takut rugi saya. Nanti uang saya hilang. Nah, kebanyakan kan orang seperti itu. Padahal dia takut rugi. Oke? Tapi Bapak Ibu, kebanyakan orang itu justru nggak berani untuk yang namanya profit. Contohnya apa? Contohnya jarang sekali ada orang profit loh Bapak Ibu. Orang yang ngomongnya takut rugi, tapi justru kalau kita mau lihat banyak trader yang rugi. Ya, trader sukses itu sedikit, trader gagal, trader bangkrut itu banyak Bapak Ibu. Artinya banyak orang suka MC, senang sama MC, nggak senang sama yang namanya profit. Kenapa itu bisa terjadi? Kembali lagi kuncinya adalah karena fokusnya pada besaran profit, bukan fokus pada keamanan modal. Oke, lanjut. Nah, mengembangkan modal. Oke, sekarang Anda sudah paham manajemen trading Anda secara mindset seperti itu. Terus gimana dong? Seperti tadi yang saya katakan, supaya tambah lama tambah besar, tambah lama tambah besar, tambah lama tambah sukses, menjadi seorang trader profesional. Ya, yang profit konsisten bukan kecil-kecil profitnya, tapi gede-gede profitnya. Anda harus membuang yang namanya pikiran ideal seorang trader. Apa sih pikiran ideal seorang trader itu? Pikiran ideal seorang trader adalah trading for a living. Jadi ketika orang itu mau masuk di dunia trading, mesti mikirnya, wah nanti kalau aku trading, profitnya aku bisa untuk hidup. Aku sudah tidak kerja lagi. Banyak orang yang bilang, saya udah pengen pensiun, makanya mau trading. Atau bahkan trading ini dibuat satu pelarian, karena bisnisnya gagal. Akhirnya cari cara yang gampang, mau trading. Supaya apa? Supaya bisa nyambung hidupnya. Trading for a living. Itu adalah pikiran ideal seorang trader. Kemudian ada lagi yaitu namanya silent trader. Kalau sudah jadi trader ya ngapain madam? Sudah jadi trader profesional kok pakai dijual-jual? Sudah jadi trader profesional ngapain kok tadi madam kasih edukasi untuk trader profesional yang dibayar? Ngapain madam? Jadi trader ya enak diem aja. Kan sudah pinter, ya trading sendiri. Saya sering diolok-olok seperti itu Bapak Ibu. Bahkan barusan saja saya ditanya, maaf ya madam, kalau madam memang sudah pinter trading, kenapa madam menjual? Ya kebetulan saya sekarang sudah tidak jualan kan. Saya jawab saya tidak jual sekarang. Tapi memang dulu saya jual. Dan saya sering diolok-olok seperti itu. Kenapa dijual? Karena pikiran idealnya adalah kalau sudah jadi trader ya nggak usah jual gitu. Pakai sendiri. Dan yang ketiga, pikiran ideal seorang trader adalah lifestyle. Jadi bayangannya kalau udah jadi trader itu ya nanti mobilnya pasti ganti. Ya mobil sport gitu ya. Nanti jalan-jalannya pasti ke luar negeri. Bajunya mewah, bermerek semua. Jam tangan ganti, semuanya ganti. Makanannya di restoran yang mewah-mewah. Lifestyle-nya naik level atas. Itu pikiran ideal seorang trader. Tapi itu kan hanya ideal. Nah, Anda belum ideal, jadi Anda harus buang dulu. Seperti saya. Kenapa saya menjual? Karena saya belum ideal untuk trading for a living. Saya belum ideal untuk menjadi silent trader waktu itu.
lifestyle saya biasa-biasa saja, sesuai dengan level saya. Nah, kebanyakan orang nggak bisa profit konsisten karena apa? Karena pikiran ideal ini mau disegerakan, makanya dia nggak bisa bangun sistem. Ada istilah berakit-rakit dahulu ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jadi sakit-sakit dahulu, senang-senangnya kemudian. Ya, makanya saya ngajar trading dulu. Ini banyak ya Bapak Ibu kalau mau mencari modal trading di dunianya trading ini kan banyak. Kalau saya milih waktu itu ngajar trading, jualan robot trading kan seperti itu. Karena dunia konvensional, pekerjaan konvensional saya itu nggak mau saya jauh-jauhkan dari yang namanya impian saya menjadi seorang silent trader, trading for a living, lifestyle itu kan impian saya. Impian ideal saya sebagai seorang trader. Nah, saya kerjanya juga yang konvensional, lagi ngerintis nih, belum bisa ideal. Itu saya nggak mau jauh-jauh Bapak Ibu. Makanya saya ngajar trading, jualan robot. Tapi ada juga orang-orang yang saya lihat banyak ya, yang kerjasama sama broker, kemudian dapat komisi, gitu ya. Atau dia udah pinter, terus bikin forex dapat komisi, bagi hasil, bikin pump, atau fund manager, dan lain-lain. Banyak banget Bapak Ibu. Atau mungkin Anda sudah punya pekerjaan lain, atau mungkin Anda punya produk-produk lain, tapi yang jelas kalau Anda mau untuk trading for a living, silent trader, lifestyle-nya menjadi bagus, ya, naik level lifestyle-nya, dan Anda menjadi seorang trader yang profesional, yang orang lihat, wow, itu trader profesional, profitnya konsisten, ya, ini harus dibangun Bapak Ibu. Anda harus punya pekerjaan tambahan, kalau modalnya $10 terus kan nggak bisa. Nah, yang paling penting, pilihannya adalah bisnis-bisnis yang berleverage, bisnis-bisnis yang tidak mengganggu tujuan utama Anda, yaitu sebagai seorang trader. Oke? Baik. Nah, setelah Anda menjadi seorang trader dan Anda bisa mendapatkan profit, ya, profit yang konsisten tadi, kemudian barulah jadilah seorang trader yang ideal. Kelolalah profit Anda. Kembangkan seperti tadi yang saya ajarkan, yaitu membuat satu pandangan bahwa bisnis trading ini seolah-olah Anda mengelola, Anda direkturnya, mengelola satu perusahaan yang besar yang akan berkembang. Semakin hari semakin besar dan semakin besar. Seperti itu ya. Kemudian barulah Anda lakukan yang namanya pemecahan resiko itu. Ya, pemecahan resiko ada banyak cara. Ya, misalkan Anda melakukan strategi trading dengan berbagai mata uang, strategi trading dengan ternak account seperti yang saya lakukan, seperti itu ya. Kemudian atau bahkan di instrumen-instrumen yang lain gitu. Cari cepatnya dari forex, setelah itu diamankan di investasi yang lain gitu ya. Itu bisa saja ya. Anda kan pastinya kreatif gitu ya. Oke. Nah, ini yang terakhir yaitu sehat. Saya selalu menyertakan yang namanya sehat ini karena saya sendiri memiliki satu pengalaman bahwa kalau menjadi trader itu bisa sakit. Bahkan saya punya teman dan itu guru saya sendiri. Itu ya mohon maaf kata, ya dia sudah nggak ada sekarang karena dia sakit, stres, habis ngelola duitnya orang banyak, terus loss, hilang semua, ya meskipun guru saya ya bisa saja terjadi kekeliruan seperti itu. Makanya saya nggak pernah mau ngelola uangnya orang. Semua saya ajarin sendiri-sendiri ya, waktu itu bayar. Saya bisa sendiri-sendiri bertanggung jawab atas resikonya sendiri-sendiri seperti itu. Nah, saya guru itu mengambil bebannya orang gitu. Ya, yang seharusnya ditanggung oleh masing-masing, dia tanggung sendiri, dia kelola, akhirnya loss, stres, akhirnya kena sakit. Dan dia meninggal dunia, Bapak Ibu. Dan kalau saya, itu sempat saya mengalami sakit GERD, ya, asam lambungnya itu naik. Karena memang saya ini pada saat awal-awal itu ya
di dalam pencarian saya, proses-proses ini itu cukup berat buat saya ya, terutama karena memang kondisi finansial saya sangat minus. Nah, itu menekan pikiran saya sehingga saya akhirnya sakit mah itu, ya, asam lambung. Dan akibatnya, saya nggak bisa ngelola stres, akibatnya itu panjang. Kemana-mana gitu ya. Dan jelas saat itu saya merasa benar-benar, ya saya ini sakit, punya sakit, nggak sehat, seperti itu. Dan itu membuat saya ya nggak bisa trading gitu ya. Setiap hari pembawaannya itu lesu, no happy, seperti itu. Dan untuk proses kesembuhan saya, itu membutuhkan uang yang cukup banyak, Bapak Ibu. Jadi ini sangat penting gitu ya. Karena kalau kita kerja setengah mati cari duit, tapi pada akhirnya kita sakit, ya lucu gitu. Karena ketika kita sakit, duit yang kita kumpulkan dulu itu akhirnya juga jadi berkurang atau bahkan habis. Karena kita harus ngobatin sakit kita supaya jadi sehat lagi. Jadi ayolah ya, kesehatan ini tetap kita perhatikan. Kita jalankan secara seimbang gitu ya. Tetap kita trading, cari duit, ngatur sistem, bikin sistem gitu ya. Tapi kesehatan juga harus dijaga. Paling enggak ada 2 cara, yaitu menjaga pola makan dan menjaga pola pikiran. Dan setiap hari melakukan kegiatan olahraga. Nah, ini sudah saya lakukan ya Bapak Ibu. Oleh karena itu saya mendapatkan penurunan berat badan kurang lebih dalam 6 bulan ini sekitar hampir 30 kilo. Yang asalnya saya gendut, kalau saya gerakkan tangan saya gini kaku semua, ya. Terus kencing-kencing ya, orang bilang tuh namanya beser gitu ya, kencing-kencing. Terus sekarang udah nggak lagi. Ada gangguan kecemasan yang dikit-dikit sedih, dikit-dikit takut. Itu juga sudah hilang semua. Kenapa? Karena saya menjalankan pola hidup yang sehat ini. Nah, saya harap teman-teman juga seperti itu. Menjadi trader profesional yang profit konsisten dan sehat tubuhnya. Oke? Nah, terakhir sebagai penutup, jadilah trader yang profesional dan profit konsisten. Ya, setelah Anda tahu semua ini, apakah Anda tergolong trader profesional yang profit konsisten? Ayo ditanyakan sama diri Anda sendiri. Apakah selama ini trading merupakan upaya Anda mencari uang dan itu worth it? Ada loh yang udah nggak usah jadi trader, nggak worth it, setengah mati kerjanya, hasilnya kok cuma seiprit. Nah, ada yang seperti itu. Kalau worth it ya, kalau sepadan ya, Anda ngerasa ini bisa Anda pertahankan, Anda perjuangkan ini, Anda rasa ini bisa ya, iya, kembangkan skill Anda, ilmu Anda, psikologi trading Anda. Oke, demikian cukup sekian presentasi saya di siang hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih semua.